Siapa yang apanya ini? Otaknya? Gesper. Sini bang, sini. Mari kau dulu. Rudianto Harahap. Siapa yang menyebabkan kau mau lari? Kenapa? Saya masuk duluan aja. Ya apa sebabnya mau lari? Ya dari Arianto lah Pak. Saya spontan aja Pak. Berapa Pak? 45 orang di sini? Iya Pak, Ibu. Belum. Kau? Kenapa? Ini Pak, mengambil sampah Pak, bosan kapasitas tempat ini udah terlalu padat Pak. Iya, untuk beribadah pun udah susah Pak, karena tidur kami udah mereng-mereng. Iya. 3 bulan dia bilang dipindahkan kan bang, nggak ada kurangnya kan? Iya Pak, betul Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Oh, sudah orang di Turun lah, atas. turun. Oh, jadi abang tidurnya di atas sini? Iya Bu. Nggak muat lagi di bawah soalnya? Ayo, masuk ya. Isi Pak. Saya mau lihat kalian makan ini. Mau lihat. Ini pakai panggil nama. Ada berapa orang sini, Dek? 40 orang Pak. Selamat pagi. Kalian tinggal geluran makan ya? Ini yang narkoba berapa orang yang sini? Ya narkoba. Cuci tangan. Satu sini Mas. Tadi saya taruh sini Pak, saya mau simpan Pak. Apa ini ya? Ya ini kan nggak boleh ada begini. Ini handphone apa HP ini? Nah ini yang nggak bisa itu apa? Bisa jadi senjata ini. Masih itu kan. Itu apa itu? Ini lah Pak, bungkusan obat kecil. Ini juga. Positif. Baik, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa wajah penjara, wajah lapas Indonesia adalah seperti ini. Yang kita tadi sudah saksikan, bagaimana itu adalah sebuah inspeksi dari Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasona Lawli bersama Mbak Nana, seperti itu. Dan kita bisa saksikan bagaimana kemudian penjara Tanjung Gupta ya, Gusta di Medan lebih tepatnya, itu hampir semuanya adalah narapidana dengan kasus narkoba. Dan kalau tidak salah, dalam kapasitas LP sendiri itu sudah sangat tidak layak bagi para narapidana. Seperti itukah Mbak Nana? Iya, sebetulnya adik-adik tujuan Mata Najwa waktu itu mengangkat ini adalah untuk menunjukkan apa yang menjadi kondisi real penjara kita. 2 bulan belakangan sih itu menjadi ramai, tapi sebelum kita angkat itu hampir tidak pernah ada yang menyoroti betapa over kapasitasnya penjara kita. Di hampir setiap penjara di Indonesia itu over kapasitas sampai 3 atau 4 kali lipat adik-adik. Jadi kapasitas hanya 100 diisi 300 sampai seperti Pindang tadi kita lihat. Ada yang terutama di Medan itu ada yang sampai over kapasitas sampai 9 kali, tidurnya pun bergantian, ada yang tidur di lubang, ada nama istilahnya lubang apa begitu saya lupa, mereka bergantian tidur. Dan itu adalah kondisi yang real yang sebetulnya jarang dibicarakan. Ketika kami memutuskan mengangkat ini, ada kemudian yang bilang, ya udahlah ngapain, memang orang terhukum ya memang harus dihukum. Kalau mau enak ya ngekos, jangan di penjara begitu. Ada banyak suara-suara seperti itu.
Tapi di sisi lain kita mau menunjukkan orang terhukum, narapidana itu juga berhak atas perlakuan yang layak. Hampir 70% penjara kita saat ini diisi oleh narkoba. Dan apa yang terjadi di dalam, mereka bukan pengedar rata-rata, mereka pengguna, karena tidak direhabilitasi, dimasukkan ke penjara, di dalam ya pakai lagi. Ketika disidak, di hampir setiap sidak, itu ada satu sel yang kemarin kami ikut sidak BNN, dari 20 orang, 15-nya positif narkoba. Karena mereka tidak direhabilitasi, dimasukkan dalam penjara, di penjara pakai lagi, begitu ketahuan hukumannya ditambah lagi. Dan karena ada PP 99 yang bilang orang yang pakai narkoba tidak boleh dapat remisi, dia makin lama di penjara, penjaranya makin penuh, di dalam pakai lagi, akhirnya menjadi seperti lingkaran setan. Tapi apakah ini isu yang penting? Untuk sebagian orang bukan isu penting, memang penjara, kami tidak dekat-dekat dengan penjara. Tapi itu adalah hal-hal yang menurut kami di mata Najwa penting yang harus disorot, karena itu menjadi problem yang harus segera ditangani dan diatasi. Karena itulah kami memutuskan mengangkat topik itu, dan ini topik yang ratingnya cukup spektakuler, dan setelah ini bergulir, setelah ini kami tayangkan, isu kemudian bergulir di berbagai media lain, dan saya dengar-dengar akhirnya Kemenhukam dapat tambahan anggaran untuk menambah minimal sel agar paling tidak bisa sedikit ada penambahan sel-sel baru, dan yang sekarang masih diusahakan saya dengar mengubah remisi agar orang ketika dihukum tidak harus masuk penjara tapi ada bentuk hukuman-hukuman yang lain. Apakah itu akan berlanjut? Kita lihat saja, tapi yang penting di sini adalah kami ingin Mata Najwa membawa dampak dan pengaruh tidak hanya untuk pejabat, tidak hanya untuk orang-orang penting negeri ini supaya bisa didengar, tetapi untuk setiap orang di pelosok manapun agar harkat martabatnya bisa terus diangkat. Itu tujuan kami, insya Allah. Luar biasa ya. Oke, kita tadi berbicara juga soal bagaimana mengubah ya dan memberikan sebuah kebijakan atau mengubah bisa memberikan sebuah masukan terhadap kebijakan di pemerintahan itu terjadi di episode ini seperti itu. Bagaimana kemudian perasaan dan akhirnya kinerja dari teman-teman Mata Najwa di belakang layar seperti itu? Apakah setelah itu akan semakin banyak lagi kasus-kasus yang akan ingin ditampilkan? Mungkin beberapa yang mungkin bisa dibilang cukup kita soroti adalah seperti Republik Maling mungkin seperti itu, atau bahkan episode-episode lainnya. Silakan Mbak Nana. Iya, karena ya itu latar belakang saya yang hukum, S2 saya hukum dan politik, jadi memang kecenderungan minat saya bicara hal-hal itu. Tapi Mata Najwa bukan hanya itu, tadi di cuplikan kita waktu itu mengangkat Gusmus, Mustafa Bisri, panggung Gusmus. Sempat juga kita ketika Lebaran panggung Bimbo, itu juga menarik karena lirik-lirik Bimbo ternyata punya kisah yang sangat dalam di sana. Kemudian juga sempat wawancara God Bless, sempat wawancara Titik Puspa, karena hidup bukan hanya tentang politik, hidup ini warna-warni, dan kami berharap Mata Najwa juga bisa warna-warni setiap minggu. Baik, termasuk soal sepak bola mungkin, karena dengar-dengar Mbak Nana emang suka banget sama bola, karena dari beberapa tayangan Mata Najwa, ada beberapa yang mungkin ngobrol tentang bola, seperti konflik PSSI, atau mungkin yang ingin diangkat sekarang mungkin Mbak? Iya, saya udah ditanya-tanya kapan nih bikin debat ketua umum PSSI, karena saya memang gila bola adik-adik, bukan hanya saya, sekeluarga saya. Ayah saya dulu pemain bola waktu masih mahasiswa. Anak saya juga sekarang Izat kapten sepak bola di sekolahnya. Jadi memang sekeluarga pencinta bola, dan isu bola itu selalu isu yang dekat di hati saya. Karenanya waktu itu sering sekali deh Mata Najwa ngangkat soal bola, soal mafia bola, soal menyoroti PSSI, soal dulu sih turunkan Nurdin Halid. Kemudian ada banyak isu yang selalu diangkat, karena itu menurut saya sepak bola itu olahraga yang sangat dekat dengan rakyat, olahraga murah, olahraga yang memang rasanya aneh begitu kalau kita sampai sekarang masih belum juga bisa membawa prestasi bola ke tingkat yang lebih tinggi dengan begitu banyaknya pencinta bola dan gila bola di tanah air. Jadi itu juga salah satu hobi Mata Najwa, main bola. Oke, baik. Cukup menarik ketika membicarakan Mata Najwa. Banyak sekali kemudian orang-orang yang datang seperti itu, entah yang fenomenal atau yang bahkan kontroversial seperti itu. Dan apa sih sebenarnya kunci kesuksesan dari Mbak Nana sendiri ketika mewawancarai narsum gitu kan, atau narasumber, sehingga akhirnya mau terbuka? Karena setidaknya banyak yang masih menganggap Mata Najwa ini adalah sebuah panggung untuk tampil, tapi ada juga yang kemudian menolak untuk hadir seperti itu. Bagaimana Mbak Nana?
Saya sih selalu berharap orang yang diundang mau datang. Dan alhamdulillah sejauh ini yang diundang mau datang. Ada juga yang belum mau, harus dibujuk lebih keras untuk mau datang, harus diyakinkan. Tapi itu bagian dari nikmatnya jadi wartawan. Itu bagian dari tantangan bagaimana meyakinkan orang yang tidak mau ngomong akhirnya mau ngomong. Bagaimana meyakinkan orang yang selalu bersembunyi akhirnya mau bicara. Itu bagian dari menariknya pekerjaan ini dan bagian dari lika-liku. Dan jangan kira selalu berhasil. Maksudnya kalau belum sukses sekarang, belum berhasil mendatangkan si A sekarang, maka minggu depan bisa coba lagi, minggu depan bisa coba lagi. Itu bagian dari bagaimana mengasyikannya menjadi wartawan. Menarik. Mengasihkannya menjadi wartawan. Pernah nggak sih ngerasa nervous ketika mau wawancarai seseorang? Selalu. Saya 16 tahun siaran sampai sekarang setiap detik-detik, itu kan adik-adik kalau mulai 3, 2, 1 Q, 3, 2, 1 Q, detik-detik sebelum kamera itu lampu merahnya ini nyala, ini kalau merahnya nyala ini di kamera itu artinya on, saya lagi ada di layar. Setiap kali itu sebelum nyala, itu selalu ada rasa deg-degan dan saya kalau deg-degan itu biasanya mules adik-adik. Mules, betul-betul kelemahan saya kalau udah nervous langsung mules bolak-balik ke kamar mandi sampai sekarang. Dan gak peduli siapapun yang selalu ada perasaan itu. Tapi saya menganggapnya itu sehat ya. Itu artinya sinyal untuk saya tidak menganggap pekerjaan ini pekerjaan yang ringan begitu. Karena begitu dianggap enteng maka saya akan tidak seserius itu riset, saya tidak akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi itu sinyal pengingat saya untuk never take anything lightly begitu. Karena ini saya cinta profesi ini dan saya berharap kecintaan saya itu bisa terwujud lewat karya. Karenanya penting buat saya untuk selalu alert. Jadi kalau mules-mules, kalau deg-degan itu bagian yang harus saya nikmati dari pekerjaan ini. Oke, berarti itu adalah seni dari mewawancarai seperti itu. Dan tadi Mbak Nana sempat menyinggung bahwa dia sangat mencintai pekerjaannya. Mungkin Mbak Fenty juga bisa menceritakan bagaimana kemudian menulis orang-orang yang sangat-sangat capable seperti Karni Ilyas, terus ada juga Bima Arya, bahkan kemudian sempat menulis juga seperti itu ada buku dari Barack Obama seperti itu. Bagaimana kemudian akhirnya, ya, bagaimana kemudian bisa diceritakan kepada adik-adik di sini, teman-teman dari UMS, bagaimana asiknya menjadi seorang penulis? Karena Mbak Fenty sendiri sering berpindah dari station dan akhirnya sekarang menjadi penulis. Iya. Oke. Serunya jadi penulis, saya menjadi lebih dekat dengan orang yang ditulis untuk kemudian tahu bagaimana sebenarnya sebuah peristiwa atau sebuah keputusan diambil. Itu menariknya, meskipun juga di sisi lain bisa menjadi sesuatu yang ini nggak bisa saya ceritakan karena mungkin menyangkut orang lain. Jadi kan kita ini sering melihat apa adanya, padahal di balik sebuah peristiwa itu selalu ada tokoh, ada hal-hal yang membuat sebuah peristiwa atau sebuah keputusan itu diambil. Jadi mungkin jadi suka dukanya mungkin di antara itu. Tapi yang jelas adalah dari tokoh-tokoh itu saya selalu berusaha untuk setiap tokoh yang saya tulis adalah tokoh yang bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran buat kita. Nggak peduli orangnya gini, kalau tren sebelum ini penulisan biografi adalah orang yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dan kemudian pensiun dan kemudian bercerita tentang dirinya. Saya ingin sesuatu yang lebih baru, yang lebih mendekatkan antara tokoh yang saya tulis dengan kehidupan sehari-hari. Artinya dia tidak berjarak atau sedang ada di tengah-tengah kita sehingga tetap bisa dipantau apa yang sedang dia kerjakan. Jadi misalnya 2 buku saya, misalnya tentang Bima Arya dan kemudian tentang Ahmad Saroni, yang Ahmad Saroni itu sekarang anggota DPR, yang Bima Arya sekarang menjadi wali kota Bogor. Itu supaya maksudnya ini orangnya masih ada, masih bekerja dan orang bisa melihat bagaimana latar belakang dia sehingga dia menjadi orang yang ada di sosok sekarang dan kemudian bisa dilihat konsistensi dari apa yang dia katakan atau yang dia kerjakan dengan karir dia ke depan. Mungkin itu kalau untuk penulisan biografi. Oke. Lugas, cerdas, dan cenderung tajam. Mungkin seperti itu yang akan ada ketika kita melihat mata Najwa. Tapi kemudian bisa jadi itu akan luluh dengan sebuah keterpesonaan akan seorang tokoh.
dalam sebuah episode Apa Kata Mega, bagaimana Mbak Najwa begitu sangat luar biasa mengulik Megawati Soekarno Putri hingga sedemikian sangat detil, dari lagu kesukaan sampai ngebuat beliau jadi menangis. Bagaimana akhirnya kunci untuk membuat narasumber jadi terbuka, menjadi merasa nyaman dan tidak menutupi tentang hal yang ingin dia sampaikan? Bagaimana Mbak Nana? Saya sih dimudahkan sih adik-adik. Saya merasa orang sudah kenal dan sudah tahu format Mata Najwa seperti apa. Jadi biasanya kalau memang sudah mau ke Mata Najwa, cenderung memang sudah akan terbuka dan mau bicara karena memang melihat itulah style saya wawancara. Tapi memang tentunya perlu ada pendekatan, ice breaking dan sebagainya. Tapi itu hal yang wajar. Dengan Bu Mega juga sebetulnya tidak terlalu banyak saya memang sudah beberapa kali mewawancara Bu Mega, cuma memang yang terakhir saya wawancara itu agak berbeda karena itu di saat orang belum tahu apakah ia akan maju kembali menjadi presiden atau memberikan kesempatan atau memberikan kursi itu kepada Joko Widodo. Jadi saya rasa yang membuat show itu begitu diingat orang sampai sekarang karena itu adalah momen di mana kemudian terlihat bagaimana hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Joko Widodo dan itu tampak di Mata Najwa. Jadi ada keberuntungan juga, ada timing yang pas yang kemudian itu membuat show itu menjadi dibahas banyak orang. Jadi ada unsur keberuntungan di sana. Oke, ada nggak sih kesulitan ketika menghadirkan narasumber, misalnya Antasari Azhar? Bisa diceritakan? Antasari Azhar itu agak menarik karena itu masih status tahanan. Jadi waktu mengundang Antasari itu yang datang ke Studio Metro lengkap kalapasnya datang, kemudian sipirnya datang. Dan biasanya sebelum wawancara orang itu adik-adik sebelum masuk ke dalam studio saya selalu minta waktu untuk hanya berduaan dengan si narasumber untuk membuat dia nyaman. Karena seringkali nyaman di sini begitu lihat kamera lain lagi. Karena ada nervous panggung, kemudian nervous melihat audiens. Di Mata Najwa studionya tuh selalu kami ada 400 sampai 500 orang jadi selalu berbeda. Cuma dengan Antasari Azhar itu karena statusnya masih tahanan dan ia diberikan izin, kami meminta izin sampai ke Kementerian Hukum dan HAM dan disposisi resmi boleh keluar tapi jam 5 sore balik lagi ke penjara. Jadi ketika itu bahkan pada saat briefing pun ada sipir dan polisi yang menjaga di dalam ruang briefing. Tapi itu menarik, menurut saya itu bagian dari pernak-pernik show dan ketika Antasari Azhar bicara soal fakta yang selama ini belum banyak orang tahu bahwa sesungguhnya yang diincar hendak dibunuh bukan Nazarudin tapi ialah yang diincar untuk dibunuh ketika dia menyebut bahwa Bambang Hendar Sodanuri Kapolri ketika itu yang bertanggung jawab dalam tanda kutip untuk membuat ia masuk penjara. Jadi ada banyak hal-hal baru, fakta yang terungkap yang saya rasa kasusnya juga masih akan terus bergulir sampai ke depan dan kita akan terus tunggu mudah-mudahan bisa dibuka lagi di Mata Najwa. Baik, luar biasa. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akan ke audiens seperti itu. Mungkin bisa dibilang Mata Najwa disukai sama kita ketika membuka sebuah tabir, sebuah isu penting. Tapi tidak jarang juga membuat atau topik yang sedang dibahas itu membuat kuping dari para orang yang sedang dibahas itu menjadi memerah. Pernah nggak sih mendapatkan somasi, ancaman fisik atau bahkan ancaman-ancaman yang sifatnya verbal? Gimana Mbak Nana? Sebagai seorang jurnalis pasti kita kan akrab dengan seperti itu. Somasi udah berapa kali ya? Somasi kayaknya mungkin 2 kali. Waktu itu kami mengangkat Republik Maling, judulnya Republik Maling. Yang kami wawancara adalah mantan hakim yang buka-bukaan tentang betapa proses di Mahkamah Agung tidak transparan dan itu membuat merah kuping petinggi Mahkamah Agung ketika itu dan akhirnya kami disomasi. Kemudian ketika kasus Papa minta saham dengan Setia Novanto, itu pertama kali disebut di Mata Najwa nama Setia Novanto sebagai sang papa yang meminta saham dan kemudian kami juga diancam untuk dilaporkan ke polisi walaupun tidak jadi akhirnya karena desakan berbagai pihak. Kemudian juga dilaporkan ke polisi akhirnya setelah diancam ketika Mata Najwa pertama membuka transkrip pembicaraan hotel antara pimpinan Freeport dengan sang papa dan Riza Khalid. Jadi memang ada beberapa episode yang
Oh ya, dengan Waude ketika mafia anggaran mewawancara Waude, sang whistleblower yang kemudian ternyata juga diciduk KPK sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi di wawancara ia bilang pimpinan DPR main anggaran, tapi kemudian belakangan malah justru KPK menetapkan Waude sebagai sekarang di penjara 8 tahun kalau tidak salah. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang memang membawa konsekuensi. Tapi saya rasa itu kalau ancaman ada, tapi rasanya malu kalau saya cerita karena sebetulnya masih sangat jauh lebih berat tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah. Jadi kalau saya cerita soal hal-hal yang tidak ada apa-apanya, rasanya ancaman SMS dan sebagainya, teman-teman wartawan di daerah itu yang dihadapi betul-betul real, bukan hanya ancaman tapi kasus-kasus yang real, intimidasi fisik. Baru-baru ini juga ada oknum TNI yang memukuli wartawan Net TV begitu ya. Jadi kalau saya cerita yang saya alami rasanya malu karena tidak ada apa-apanya dibandingkan ancaman real yang dihadapi oleh teman-teman di daerah, wartawan-wartawan lokal yang begitu berani, yang secara langsung menghadapi intimidasi baik bukan hanya verbal tapi fisik. Jadi itu ada, tapi insya Allah rasanya tidak akan mematikan semangat tim Mata Najwa, insya Allah. Luar biasa, kita berikan aplaus paling meriah untuk Najwa Shihab dan juga penulis buku Mantra Layar Kaca Mbak Fenty Effendi.